Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Dalam upaya menghadapi tantangan dari era revolusi industri 4.0 untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, maka pola pendidikan yang ada harus diarahkan untuk upaya membentuk sumber daya yang siap untuk berkompetensi. Di era revolusi industri 4.0 ini, muncullah konsep pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 adalah suatu konsep pendidikan yang lebih terfokus pada kemampuan kognitif individu para peserta didik. Adapun terdapat 4 pokok kebijakan dari konsep Merdeka Belajar. Yang pertama, USBN menjadi asesmen oleh sekolah menilai kompetensi siswa melalui tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang komprehensif. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah. Poin yang kedua, UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang tidak mengukur penguasaan materi mata pelajaran dalam kurikulum, tetapi untuk pemerataan kompetensi minimum literasi dan numeral siswa. Ketiga, rencana pelaksanaan pembagian atau pembelajaran atau RPP, yang mana guru bebas memilih, membuat, mengembangkan, dan menggunakan format RPP atas prakarsa dan inovasi sendiri. RPP dipersingkat yang berisi tujuan, kegiatan, dan asesmen pembelajaran. Penulisan RPP efisien dan efektif agar guru punya waktu untuk menyiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran secara terarah. Yang keempat, sistem zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel mengatasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. 4 pokok kebijakan baru yang tertuang dalam gagasan Merdeka Belajar pada hakikatnya merupakan upaya untuk menciptakan sistem dan budaya pembelajaran dan pengajaran yang lebih efektif, proaktif, kreatif, inovatif, mandiri, kontekstual, dan emansipatoris, serta senafas dan sebangun dengan perubahan global di dunia pendidikan. Adapun perencanaan pembelajaran yang saya miliki dalam menghadapi era pendidikan 4.0 yaitu dengan memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin dalam upaya untuk memaksimalkan proses pendidikan, yang mana teknologi sebagai media pendidikan digunakan dalam proses pembelajaran seperti menggunakan media visual, audiovisual, atau teknologi yang lainnya untuk mempermudah peserta didik dalam memahami pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran menghadapi era revolusi pendidikan 4.0 yaitu yang pertama, membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Dalam hal ini, guru harus meningkatkan kualitasnya dengan memperkaya pengetahuan tentang metode pembelajaran yang tepat. 2. Memberikan kesempatan siswa untuk berkembang dan berprestasi.
Pemberian stimulus dan pengarahan guru akan mampu merangsang kecerdasan siswa untuk meningkat, sehingga siswa diberikan kesempatan untuk berkembang dan berprestasi sesuai kecerdasan yang dimiliki. Ketiga, penguatan pendidikan karakter dinilai penting dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Hal ini karena bahwa penguatan pendidikan karakter memiliki peranan penting seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global, dan membentuk etika pada siswa. Kunci penerapan penguatan pendidikan karakter terletak pada kebiasaan atau habit di sekolah. Guru memiliki peranan besar dalam penanaman pendidikan karakter. 4. Melek teknologi. Era revolusi industri 4.0 menuntun sebagian besar orang memahami akan arti pentingnya teknologi. Teknologi yang ada memberikan banyak pengaruh yang baik dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransfer ke siswa. Sebaiknya, guru mampu memanfaatkan fasilitas teknologi seperti dengan pencarian bahan ajar yang lebih menarik, sehingga siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Guru juga harus memberikan pengertian kepada siswa untuk menggunakan teknologi untuk hal yang baik. 5. Menjadi guru efektif. Guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun bagaimana guru mampu menyampaikan kepada siswa dengan baik. Dengan cara pikir guru mau menjadi lebih baik, guru akan mencari solusi apabila dalam pembelajaran ilmu yang ditransfer ke siswa belum sepenuhnya dipahami. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa, sehingga proses interaksi komunikasi edukasi antara pendidik dan peserta didik berlangsung secara efektif dan efisien. Penggunaan media pembelajaran memiliki fungsi utama yaitu sebagai sarana komunikasi antar komunikator, pendidik, dan peserta didik, di mana penerima dapat memahami isi pesan yang terdapat dalam media yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tentu juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Pemanfaatan media pembelajaran sebagai hasil dari perkembangan teknologi pendidikan, terutama media pembelajaran yang berbasis multimedia, sangat diharapkan guna menunjang proses pembelajaran, terlebih pada mata pelajaran yang dianggap kurang menarik perhatian siswa. Dengan demikian, pendidik dituntut agar dapat memanfaatkan media pembelajaran sebagai hasil dari perkembangan teknologi pendidikan. Berbagai macam media pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik, diantaranya dengan memanfaatkan media komputer. Banyak software yang bisa digunakan untuk membuat produk berupa aplikasi pembelajaran, seperti contohnya program Prezi, kuis, dan lain sebagainya. Mendapatkan data mengenai perkembangan peserta didik yang valid, maka pendidik perlu evaluasi yang baik. Evaluasi yang baik di sini dimaksudkan adalah evaluasi yang disusun menggunakan prosedur yang baik. Secara garis besar, prosedur evaluasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Proses pembelajaran yang terjadi akhir-akhir ini yang berkaitan erat juga dengan diiringi dengan pandemi COVID-19, ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran, termasuk dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Evaluasi daring ini dapat dilakukan dengan berbagai cara atau media, yaitu e-learning, Google Form, Google Meet, Zoom, dan juga Classroom.